Ini penting banget menurutku, pol sakpole. Ini adalah yang pertama dan utama. Ngerti nggak? Ini tuh penting banget, krusial banget. Karena apa? Pertama, ketika kalian menjalin hubungan yang lebih serius dan endingnya sampai ke pernikahan, lalu kalian punya anak, punya cucu, punya cicit, lalu kalian menua bersama, gak mungkin setiap hari kalian akan nge-seks boyoen. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu ya kan. Kalau badannya lagi nggak fit, semoga cepet sembuh, cepet enakan biar bisa beraktivitas lagi. Ingat, jangan lupa minum air putih, air anget, air es sembarang, yang penting air gitu ya. Jangan kopi-kopian terus, jangan teh-tehan terus ya. Makan makanan yang berserat, buah, sayur ya, biar pencernaan kalian lancar. Hari ini konten kita sangat menarik ya, dan ini dibutuhkan oleh banyak orang yang udah nge-DM aku. Banyak banget yang muncul entah di komen di YouTube, entah di Instagram. Pokoknya kalau udah bahas tentang pasangan, percintaan, banyak banget dari kalian yang bilang, Mbak aku jomblo udah dari lahir, Mbak aku tak kunjung mendapatkan pacar, Mbak gimana caranya menaklukkan hati wanita, Mbak gimana caranya menaklukkan hati lelaki. Semuanya pada minta kayak gitu. Padahal itu adalah soft skill yang gak ada kuliahnya, soft skill yang gak ada les-lesannya gitu ya. Tapi ini tak kasih tahu buat kamu-kamu ya, terutama cewek dulu. Tapi biasanya syarat-syarat atau cara-cara kayak gini bisa dilakuin juga ke cowok gitu ya. Nah ini cara agar laki-laki jatuh cinta sama kamu. Yang pertama, good looking. Pasti semua bakal mikir, Mbak aku kan gak cantik, kulitku begini, aku burik dan sebagainya. Hey, wanita itu cantik semuanya, tapi pada porsinya masing-masing gitu loh. Good looking yang di sini adalah bukan terus kamu harus operasi plastik, harus suntik filler, harus tarik benang di mana-mana, enggak. Tapi coba jadilah diri kalian yang paling cantik, yang menurut kalian kalau ngaca, ih aku lagi cantik banget nih. Ya udah itu. Gak perlu kalian harus mirip-miripin sama artis, gak perlu harus mirip-miripin sama aku atau harus mirip-miripin mbak ibumu apa mbak tonggomu, mbak sepupumu, sapa we. Gak usah, tapi jadilah the best part of you gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kalau kamu ngaca dan kamu bisa bilang, "Iya, aku kayaknya lagi cantik." Ya udah, itu good looking yang tak maksud tuh di situ. Maca tuh nggak perlu yang harus pakai foundation 12 pump, harus pakai concealer dan sebagainya. Enggak. Pakai aja yang dikit-dikit. Lihat, oh alismu agak berantakan, ya udah dirapiin dikit aja, nggak usah harus yang pakai cetakan dan sebagainya, nggak usah harus yang full make up. Dan rata-rata cowok itu nggak begitu suka ceweknya make up bold. Ngerti nggak? Bold itu yang benar-benar kayak raimu dirotok kesek, gue plitor, habis itu dicetak ulang gitu loh. Enggak, banyak cowok yang nggak suka seperti itu. Banyak cowok yang suka natural-natural aja. Make upnya tuh lebih suka yang koreksi aja. Misal kayak ada bekas jerawat, ya udah ditutupnya di bagian situ aja, nggak perlu semuka di dempul kabeh gitu loh. Outfitnya, cari yang menurutmu aku cantik kalau pakai baju ini. Ya udah, itu adalah versi good lookingmu paling maksimal dari dirimu. Nggak perlu harus nyontoh dari orang lain. Dan sekarang informasi tentang make up atau skincare atau apapun itu udah gampang didapat di TikTok banyak, Instagram banyak, YouTube banyak banget yang bikin tutorial atau skincare rutin dan sebagainya gitu loh. Pakailah skincare yang dasar-dasar aja, nggak usah pakai skincare yang mahal-mahal, yang ribet, yang kalau dicampur ini sama ini nanti jadinya breakout dan sebagainya. Nggak usah yang gitu-gitu, yang dasar-dasar aja gitu loh. Nggak usah yang aneh-aneh. Cobalah jadi sisi terbaik dari dirimu sendiri. Itu good looking. Kalau rambutmu berantakan, pucel mukanya, cuci muka, scrub mukanya. Rambutnya berantakan, beli masker di toko itu banyak. Nggak usah perlu ke salon ya, larang-larang kayak maskeran dewe rambutmu neng omah gitu loh. Kalau kamu merasa nggak wangi, pakai deodoran goblok kalau itu, atau beda adem kayak ya cukuran apa piye, pokoknya dirawat sendiri di rumah. Dan sekarang lebih mudah, nggak kayak dulu. Pertama itu ya good looking, karena nggak memungkiri dari mata itu turun ke hati, nggak mungkin dari hati naik ke mata tuh nggak mungkin. Semua cowok pasti akan lihat mukanya dulu. Mustahil ada cowok bilang enggak mbak aku lihat jempol sikile sek, nggak mungkin, sulit. Ngerti nggak? Pasti yang dilihat apa, mukanya dulu. Nggak perlu harus yang cantik mancung, pipi tirus, matanya belok dan sebagainya. Enggak, cowok itu juga banyak seleranya gitu loh. Jadi kita nggak bisa menstereotip semua cowok akan suka wanita seperti ini. Enggak. Muka itu step pertama untuk cowok itu. Oh, oke nih kayaknya aku mau lanjut, itu muka. Dari muka mungkin habis itu kemana, mungkin fetishnya di tengkuk, mungkin fetishnya di lengan, fetishnya di payudara, itu berikutnya. Tapi pertama tetap wajah dulu. Lookingmu dari luar yang gampang dilihat dulu. Itu pertama ya, good looking. Yang kedua, baik hati. Mungkin baik hati di sini maknanya
namanya nggak jelas ya atau baik hati. Maksudnya piye Mbak? Baik hati di sini itu lebih ke sopan santunmu, tata keramamu. Kamu itu beneran ada sisi manusianya nggak atau hewan 100%? Ngerti nggak sih? Kayak kata maaf, tolong, terima kasih itu penting juga. Kayak misal dia habis bukain pintu kamu ya kamu bilang terima kasih. Kamu nggak bisa apa, tolong dong, nggak usah nggak yang kayak gitu, nggak yang bosi jing kue sopo su, nggak yang kayak gitu. Tapi lebih ke apa ya, aware dengan sekitar. Yang baik hatinya tuh lebih ke apa ya, lebih perhatian aja, lebih manusiawi gitu ya. Bukan yang terus sok-sokan semuanya diperhatiin jadi kayak ih tali kamu kotor sini aku bersih. Enggak yang segitunya goblok ya. Tapi lebih saling perhatian aja. Misal makan bareng nih berdua gitu kan, lauknya jadi satu, nggak sendiri-sendiri. Ya udah kamu ngambil mangkokmu, ambil terus kasih ke dia. Ngerti nggak sih? Kalaupun misal dia melakukan hal yang sama, bagus dong, itu bisa jadi topik pembicaraan selanjutnya. Bisa jadi pembicaraanmu antara kamu dan dia tuh jadi lebih dalam gitu loh. Oh ternyata dia punya kayak budaya seperti ini, wah ini unik atau gimana kayak gitu. Jadi nggak cuma cewek yang akan mulai duluan untuk berbuat baik, tapi cowok juga bisa. Banyak cowok di luar seperti itu kok. Tuh ya, yang kedua itu baik hati. Yang berikutnya perhatian. Tidak memungkiri seorang laki-laki itu nantinya kalau cari istri minimal itu kayak mamahnya atau kiblatnya itu kayak mamahnya. Ngerti nggak? Jadi figure out seorang mama tuh gimana sih? Yang rewel, cerewet, tapi perhatian. Ngerti nggak? Buat cewek-cewek tolong usahain kamu itu bawa tisu basah atau tisu kering. Ya kalau nggak ada tisu basah seenggaknya tisu kering lah, atau payung kecil di tasmu. Jadi perhatian-perhatian kecil kayak gitu tuh buat cowok tuh, oh wow dia prepare ya, oh wow emang dia seperhatian ini kah setiap hari kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi cowok itu akan terpancing untuk mengenal kamu lebih dalam. Misal kamu makan di mana, di situ emang nggak disediakan tisu atau tisunya harus ngambil dulu kemana gitu kan. Kamu udah ini, kamu butuh tisu ya. Kayak perhatian kecil kayak gitu tuh bikin dia deg kayak gitu loh. Ngerti gak? Atau lagi hujan gerimis gitu kan, mungkin kalian perginya ngedate-nya naik mobil dan parkirannya jauh, atau naik motor tapi parkirannya jauh banget gitu kan, dan nggak mungkin dong kalian harus basah-basahan. Ternyata kamu bawa payung yang walaupun payungnya kecil tapi berdua kan ada kesempatan untuk lebih dekat secara fisik ya kan. Akan kayak mayungin kamu atau dia yang mayungin, terus dia kayak separohnya kebasahan karena biar kamu nggak kebasahan kan, so sweet gitu loh. Ngerti gak? Atau biar kalian berdua nggak kebasahan jadi kalian agak rangkulan kayak gitu-gitu loh. Jadi itu salah satu cara biar cowok itu mau mengenal kamu lebih jauh. Dan ada step selanjutnya. Nah yang selanjutnya nyambung diajak ngobrol. Ini penting banget menurutku, pol sakpole. Ini adalah yang pertama dan utama. Ngerti gak? Ini tuh penting banget, krusial banget. Karena apa? Pertama, ketika kalian menjalin hubungan yang lebih serius dan endingnya sampai ke pernikahan, lalu kalian punya anak, punya cucu, punya cicit, lalu kalian menua bersama, gak mungkin setiap hari kalian akan nge-seks boyoen. Belum kalau kalian punya penyakit tua, mamahku, papaku tuh pasti udah ada yang asam urat lah, darah tinggi lah, triglycerid lah. Belum nanti kalau gulanya lagi tinggi, belum nanti kalau penyakit-penyakit tua yang lain. Gak bisa. Hal satu-satunya yang bisa mempererat kalian dan tetap asik hidup bersama adalah ngobrol, komunikasi. Apa yang diobrolin, misal kayak mengenang hari tua, dulu kita kayak gini-gini, atau lagi ada berita terus kamu keinget apa sama pasanganmu kayak gitu-gitu loh. Jadi komunikasi dan topik pembahasan yang sama atau enak diajak ngobrol itu penting banget mulai dari sekarang. Jadi kalau kalian menentukan pasangan gak cuman cantik dan ganteng doang, atau gak cuman oh dia pinter tapi komunikasinya gak enak, terus gak enak diajak ngobrol. Jangan, karena pemicu awal masalah adalah kita berdua tuh gak bisa komunikasi dengan baik. Misal kita punya unek-unek apa tapi nggak bisa nyampein itu. Nah, topik obrolan yang ketika kalian mau mulai kayak lagi PDKT gini, itu enak diajak ngobrol itu salah satu faktor penting. Karena apa? Enak diajak ngobrol itu akan berguna ketika misal kalian lagi ngedate, lagi makan bareng, lagi apa. Kalian harus ada topik ketika ngobrol, bukan nggak terus mikir kayak rumput kenapa warnanya hijau ya? Nggak yang kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi enak diajak ngobrol itu penting. Kalau perlu banget ya kalian searching dulu di sosmednya, kan biasanya sekarang tuh kan banyak ya, orang pasti di sosmednya akan tercermin orang itu seperti apa gitu kan. Cari dia kuliah jurusan apa, hobinya apa, coba cari tahu dulu sebelum ketemu gitu kan, biar nyambung ngobrolnya begitu. Yang berikutnya adalah cowok bisa jatuh cinta sama kamu juga karena hidupmu menarik. Hidupmu menarik maksudnya di sini adalah hidupmu tuh nggak cuman aku bangun tidur, sikat gigi, tiduran, rebahan lagi, nonton TV, main game gitu-gitu doang. Enggak yang kayak gitu goblok ya. Carilah, kamu tuh harus pergi keluar. Misal kamu kerja part-timean kayak nggak bergantung pada orang tua, duit jajan sendiri, nggak minta-minta terus sama orang tua. Kalau mau beli apa-apa, beli baju apa segala macam, nabung sendiri dari uang jerih payahmu. Jadi ada yang diceritain nantinya. Misal kayak
iya nih aku beli sepatu ini, tahu nggak aku tuh nabungnya sampai nangis darah, sampai mencret, sampai ini kayak gitu-gitu, ngerti nggak sih? Nah itu tuh bisa jadi topik pembicaraan yang asik, dan dia laki-laki itu akan merasa kayak unik juga ya, oh lucu juga, wow menarik banget ya hidupmu. Jadi ada rasa pengen keingintahuan lebih untuk mengenal kamu ya. Jadi jangan cuman rebahan aja, jangan cuman di rumah aja. Kecuali di rumah kamu bisnis ya, mengerjakan sesuatu, it's okay gitu. Tapi kalau di rumahmu benar-benar useless yang nggak ada apa-apa, carilah apa kayak kamu kerja part-timean. Bisa loh kerja part-timean walaupun endingnya nggak jadi part-timean, tapi kamu bisa cerita, iya aku dulu sempet mau daftar kerja di sini soalnya begini tapi nggak jadi. Jadi ada topik bahasan, dan itu tuh pemicu, ngerti nggak? Pemicu untuk ke tahap selanjutnya. Nah yang berikutnya ini juga nggak kalah penting ya, ini bersambungan dengan yang tadi aku bilang enak diajak ngobrol atau nyambung diajak ngobrol. Gesrek atau receh, guyonan itu penting banget, karena biasanya laki-laki atau perempuan itu kan kerja di luar gitu ya, kerja atau kuliah atau sekolah atau melakukan kegiatannya, dan itu adalah stresor tertinggi gitu ya. Dan gak banyak orang tahu coping stresnya masing-masing, gak tahu gimana cara stress reliefnya masing-masing tuh gak tahu. Dan habis itu masih punya pasangan, terus ngobrolnya gak enak, gak bisa guyon, mumet dase ya, botak lama-lama pasanganmu ya kan. Jadi gesrek itu penting ya, seenggaknya receh-receh, apa hal yang bikin dia ketawa, coba cari tahu, siapa tahu kamu suka. Coba kenalin juga guyonan atau receh-receh yang kamu suka ke calon pasangan kamu atau pasangan kamu ini ya kan, siapa tahu juga dia suka begitu loh. Jadi hidup itu harus ada keseimbangan, jangan dibawa stres, jangan dibawa serius terus, karena kalau kamu lagi serius terus gak ada coping stress, gak ada stress reliefnya, terus kamu stres banget, endingnya kamu akan bete, dan itu adalah apa ya, kayak aura jeleknya tuh nular kemana-mana gitu loh. Misal kamu dari kantor atau dari mana, dari kuliah udah bawa mood yang jelek, habis itu nanti bisa nular ke pasanganmu dan hubunganmu. Itu juga perlu hati-hati. Jadi bereceh-receh ria nggak masalah. Yang terakhir ini adalah deep talk. Deep talk itu penting juga untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam, yang lebih serius. Jadi benar-benar mengenal lebih serius, kayak personalitinya gimana, dia itu tipe orang seperti apa, dia suka wanita yang seperti apa, masa lalunya dia gimana, siapa tahu dia punya trauma. Coba aja deep talk, kayak tiba-tiba telepon malam-malam yang ngobrolinnya serius, gak cuma tentang cinta-cintaan atau guyon-guyonan. Coba ngobrol yang lebih serius kayak gitu, atau mungkin deep talk yang menyangkut kalian berdua di masa depan. Misal kayak rencana kedepannya kamu mau gimana, atau kita mau gimana, atau aku mau gimana, kayak gitu loh. Atau misal kalau kalian lagi kuliah, besok habis kuliah mau rencananya kayak gimana, ataukah lanjut S2, S3, atau mau langsung kerja di mana, siasat apa, aku perlu bantu di mana, atau saling menyemangati. Deep talk yang seperti itu, yang enteng-enteng dulu. Atau nanti kalau udah berkelanjutan dan hubungan kalian makin serius, bisa deep talk yang lebih serius lagi, mungkin ke arah pernikahan, ngenalin ke orang tuamu suka apa enggak sama aku, yang gitu-gitu, ngerti kan? Dan semoga cara-cara ini tadi berhasil buat cewek-cewek maupun cowok-cowok juga bisa coba aja. Tapi I think kalau cowok bawa tisu, cewek ada beberapa yang kok tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih nggak masalah kalau cowok-cowok bawa tisu basah atau tisu kering gitu ya. Kertas minyak tuh aku nggak masalah, bagus, aku bisa minta. Gitu, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa share ke grup-grup kalian, grup ciwi-ciwi atau cowok-cowok itu ya. Dan ingat, jangan lupa cek description box, and don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.